Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ci dan Puan, di tahun ke-12 Info PKU memberikan Anda sesuatu hal yang baru. Ini adalah merupakan rubrik atau juga merupakan salah satu program baru di YouTube Info PKU. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya. Gratis kok. Nah, dalam program ini kita menyebutnya sebagai Sudut Dindin. Jadi bersama dengan host magang Info PKU kita akan membahas beberapa hal yang bisa dibilang ini tidak beberapa hal ya, bukan, kita lebih sebutkan sebagai rubrik lah, sebagai fasilitas dari kami Info PKU untuk Anda ketika memiliki satu hal yang ayo dong besok bahas tentang ini di Kota Pekanbaru, besok bahas tentang ini di Kota Pekanbaru. Nah, untuk episode pertama ini akan menjadi sejarah, barangkali besok kita akan bisa tembus 1 juta. Amin. Amin dulu, jangan kamera. Nah, salah satu yang menjadi viral untuk Kota Pekanbaru. Aduh, ini viralnya tuh bisa sampai nasional loh. Waktu itu sampai beberapa akun-akun besar Instagram follow video ini, follow sih, upload video ini, terus banyak beberapa akun Instagram, kemudian juga beberapa media-media online ya memberitakan tentang ini, kemudian juga mengupload tentang ini, dan akhirnya memberikan dampak yang buruk untuk Kota Pekanbaru. Sebenarnya itu bukan hal baru, Cik dan Puan ya. Saya juga pernah punya pengalaman tentang taksi bandara itu ya. Jadi ketika waktu itu terakhir kali saya naik taksi bandara itu ketika di tahun 2013. Jadi waktu itu masih ada yang kita sebut, ini kita sebut mereknya aja lah ya karena sudah tidak ada lagi, tuh ada Riau Taksi waktu itu. Mobilnya bagus, armadanya bersih, argonya jelas, tapi kita tidak bisa mendapatkan itu di bandara untuk ngetem. Jadi kalau misalnya datang boleh, kalau misalnya kita pulang naik taksi Riau Taksi ini kita nggak akan ketemu. Jadi akhirnya dulu saya belum tahu tentang itu ketika itu, jadi kita naik taksi bandara yang ada sekarang ya, yang Anda tahu, yang Cik dan Puan Anda tahu lah taksi bandara yang kita ada saat ini. Kemudian kita sharing berdua. Jadi saya diturunin untuk naik Riau Taksi ke alamatnya saya, dia yang melanjutkan untuk ke tempatnya dia gitu. Jadi kita berpisah di tengah, baru ada Riau Taksinya itu baru ada di depan pintu bandara. Bahkan dulu masih ada ketika ada Transmetro, ada yang ngakalinnya dengan naik Transmetro dulu baru kemudian turun di halte depan baru kemudian turun di halte depan Gelanggang Remaja, kemudian naik Riau Taksi untuk ke daerahnya. Nah, sekarang kan kalau sekarang sudah ada ojek online ya, itu pinter-pinternya lah. Memang kalau di Jakarta kita lihat misalnya di Soekarno Hatta itu memang taksi-taksi itu akhirnya menjadi mitra. Jadi ada yang namanya tit online taksi gitu. Jadi akhirnya mereka berkolaborasi gimana caranya supaya kedua belah pihak ini bisa berjalan lah sebagaimana mestinya. Tapi kalau di bandara itu kelihatan, dan akhirnya kan saat ini kan kita tahu bahkan ada salah satu yang tadi saya sebutkan, ada Riau Taksi bahkan tidak beroperasi lagi saat ini. Karena memang siapa yang mau pakai taksi ya untuk di Pekanbaru kalau bukan turis-turis yang dari bandara untuk menuju ke tempatnya. Nah, permasalahan di sini tidak hanya tentang taksinya. Jadi kalau sekarang, udah beres itu permasalahannya, udah pada minta maaf di atas materai 10.000 segala macam. Itu saya ngalami di 2013 loh. Taksi yang ada di bandara itu kebanyakan tidak punya argo, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Itu yang menjadi masalah. Kenapa tidak pernah ditertibkan, baik itu oleh Angkasa Pura, baik itu oleh Dishub, dan baik itu oleh beberapa pihak yang seharusnya menertibkan itu. Jadi ketika ada wisatawan yang datang ke Pekanbaru membutuhkan jasa dari taksi, itu jelas mereka harus bayar berapa, mereka harus budget berapa. Hal ini yang barangkali tidak dibilang tidak terjamah, mungkin tidak terjamah, atau juga dibilang
barangkali ada yang belum ada formula yang tepat untuk menertibkan atau juga menjadikan ini bisa menjadi lebih baik juga, ya kita bisa bilang seperti itu dari kami ya. Ini hanya untuk sebagai anak asli Pekanbaru, bisa dibilang lahir di sini, besar di sini, paling ya dari puluhan tahun di sini, paling kalau saya keluar Pekanbaru tuh bisa dihitung lah. Mungkin nggak nyampe sebulan. Jadi sisanya dari hidup saya tuh di sini terus. Salah satu hal yang kecil yang kemudian kita abaikan itu sebenarnya malah memberikan apa ya? Kayak satu penilaian buruk yang akhirnya diingat sampai lama gitu. Jadi contoh, ya udah ini sekali sekali doang misalnya, "Ya udah ini kan cuma sekali loh, ini kejadiannya sekali." Iya, yang ketahuan, yang viral tuh ketahuannya sekali. Tapi kejadian atau juga terkait dengan taksi bandara itu puluhan tahun. Itu udah bertahun-tahun, udah sudah cukup lama. Jadi sepertinya bapak-bapak kita sudah harus bisa bangun dan juga bangkit gitu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Baik itu yang datang atau juga baik itu yang tinggal di sini. Jadi supaya tidak menyulitkan juga, saya bahkan lebih milih walaupun kopernya banyak, oleh-oleh banyak, saya lebih milih dijemput naik motor dah. Jadi banyak sekali sebenarnya penertiban-penertiban yang harus dilakukan loh. Bapak dan Ibu yang memiliki eh, apa namanya? Memiliki sebuah apa ya? Sebagai pemangku kebijakan lah, atau ini saya sedikit baca dari Detik. Ada video seorang pria diduga dipalak sopir taksi di Pekanbaru di Riau. Di media sosial, pria itu diduga dipalak saat tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim SSK 2 Pekanbaru. Video dugaan pemerasan itu video didugaan pemerasa, video dugaan pemerasan itu direkam oleh pria bernama Bram Aditya. Dia kemudian mengunggah video itu di akun Instagram @bramaditi. Dan video itu bahkan telah viral di media sosial ya beberapa hari ini. Dan saat memasukkan barang, seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan Bram mengira pria tersebut adalah rekan sopirnya dan sudah saling kenal. Saat di mobil, Bram baru menyadari bahwa sopir dan pria masuk mobil tersebut tak saling kenal, dan Bram menduga jika pria itu mengira ia memesan sopir taksi online. Namun pria tersebut tidak percaya. Bram dan sopir dipaksa untuk ke kantor Angkasa Pura karena telah melanggar aturan, namun bukan ke kantor. Bram dan kedua rekannya bersama sopir justru dibawa ke tempat tongkrongan taksi bandara. Tidak mau berbuntut panjang ya, Bram meminta bantuan Dinas Perpustakaan Pekanbaru dan mereka pun dijemput dan akhirnya boleh meninggalkan lokasi. Terkait insiden tersebut ya, Ci dan Puan, Bram berharap hal serupa ini tidak terulang kembali, apalagi jika korban adalah perempuan. Ya, walaupun perempuan laki-laki sebenarnya sama-sama harus dijaga sih. Dan Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya Ibtu Dodi Vivino mengaku belum menerima laporan tersebut, dan namun ia akan mengecek terkait dengan video viral yang tengah jadi perbincangan masyarakat. Nih sebelum ya, ini kita tappingnya tuh sebelum informasi ada beberapa kemudian beberapa penyelesaian selanjutnya gitu ya. Ada yang sudah saling minta maaf di atas materi dan tidak ada masalah lagi. Nah, itu sebenarnya yang menjadi permasalahan kita, atau yang menjadi yang rasanya itu sesuatu yang bisa mencoreng, seharusnya tidak hanya diselesaikan di atas meterai gitu loh. Jadi harus ada penyelesaian yang memang buktinya nyata. Setelah ada permasalahan ini, kita akan melakukan apa terhadap taksi bandara? Ada suara-suara apa yang harus kita dengar terkait dengan pengelolaan taksi di bandara gitu. Jadi sudah cukup lama barangkali taksi bandara, atau juga kita sudah cukup lama lah melihat seperti apa kualitas taksi bandara, kemudian juga seperti apa argonya, kemudian juga seperti apa cara pelayanannya. Ayolah kita di Kota Pekanbaru mulai merapikan hal tersebut, karena kita harus sadar Pekanbaru itu menjadi kota yang Pekanbaru itu menjadi kota yang sangat-sangat di apa ya, dipuji-puji di luar sana gitu ya, karena banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kemudian lahir dari Kota Pekanbaru.
Ci dan Puan, jadi ada sedikit saya akan memberikan, jadi supaya ini menjadi sebuah konten yang memiliki makna atau juga konten yang bisa, kita tidak berharap bisa merubah Kota Pekanbaru menjadi lebih baik, minimal kita bisa memberikan masukan atau pandangan kepada pengelola bandara bahwasanya ada pelayanan yang harus diperbaiki di bandara kita tercinta. Ci dan Puan, sebagai seorang netizen saya juga sering merasakan lelah, tapi ada satu penumpu yang bisa membantu ketika kita merasa lelah untuk kembali bisa segera beraktivitas. Ada Miss You tuh. Ada Kulvita. Ini adalah vitamin C yang rasanya nggak itu-itu aja. Kalau vitamin C ada rasa jeruk, di sini ada blackcurrant, kemudian juga ada rasa apel dan juga ada rasa mango. Selain itu juga ada rasa yang dulu pernah ada. Jadi untuk pembelian Miss You Too dan juga Kulvita, Anda bisa cek untuk deskripsi kita. Ci dan Puan, kita tidak menyalahkan suatu pihak, kita tidak sedang menyudutkan suatu pihak, tapi kami di sudut Dindin untuk mencoba untuk melihat sesuatu hal lain, apa yang bisa kita lakukan ketika sebuah permasalahan muncul ke permukaan. Apakah kita harus membiarkannya? Ya sudah, selesai dengan permintaan maaf saja, tapi kemudian tidak ada regulasi-regulasi yang kemudian mengikat untuk kedepannya. Atau juga ya sudah, kita selesai kok permasalahan dengan turis yang kemarin viral juga sudah selesai kok. Jadi tidak ada permasalahan lain-lain sebagainya, itu hanya oknum. Di sini juga kita berharap ya, kita berhenti menyebutkan bahwasanya salah satu oknum, bahkan bisa jadi oknum itu menjadi apa ya, kalau kita bisa sebut, kalau ada air di satu bejana, kita semprot salah satu cairan berwarna, itu lambat laun yang tadinya jernih akan ikut terwarna seperti itu. Jadi kami dari Info PKU di program baru ini hanya berharap ada satu regulasi yang kemudian dilahirkan yang akan menciptakan kenyamanan untuk Kota Pekanbaru yang madani. Saya Dindin Sajida, host magang Info PKU. Jadi kalau misalnya Anda masih ingin melihat saya di podcast Sudut Dindin milik Info PKU ini, mohon jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di komen. Tapi kalau misalnya Anda berharap saya untuk keluar, sepertinya saya akan menjadi permanen di sini. Baik, ada juga boleh Ci dan Puan, silakan. Mungkin ada yang satu permasalahan yang kita bisa kupas di YouTube, dan juga doakan kami juga nanti suatu hari nanti Sudut Dindin akan memberikan Anda podcast-podcast bersama dengan narasumber-narasumber yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.